Kisah kekejaman Raja Amangkurat I, yang membunuh tidak kurang dari 6.000 ulama dan keluarga mereka, menjadi satu-satunya periode sejarah kerajaan modern paling kelam dan tidak beradab. Bahkan atas nama kekuasaan, Amangkurat I tega membunuh adik dan ayah mertuanya sendiri. Masa-masa pemerintahannya penuh dengan rasa was-was, cemas, dan takut, tidak hanya di kalangan pembesar istana, tapi juga kaum rakyat jelata. Dalam Babat Tanah Jawi, digambarkan suasana kelam masa pemerintahannya. Pada saat itu, perilaku Sri Baginda berbeda dari yang biasa, sering menghukum dengan keras, dan terus-menerus melakukan kekejaman. Sebelum lebih jauh membahas peristiwa kelam itu, baiknya kita ungkap sekilas sosok peminum darah para ulama ini. Sri Susuhunan Amangkurat Agung atau Amangkurat I, adalah Raja Mataram yang memerintah pada 1646 hingga 1677. Ia adalah putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang dikenal sangat gila dalam menyebarkan kekuasaan. Saat lahir, dia diberi nama Saidin. Ketika sunat, dia dipanggil Jibus atau Rangkah, semak berduri. Di hari pernikahannya dengan putri Pangeran Pekik, dan adik perempuan Sultan Agung, dia bergelar Pangeran Arya Mataram. Pada 1645, Amangkurat I diangkat menjadi Raja Mataram untuk menggantikan ayahnya. Ia kemudian mendapat gelar Susuhunan ing Alaga. Dalam bahasa Jawa, Amangku berarti memangku, dan Rat berarti bumi. Kata lainnya, Amangkurat berarti memangku bumi. Sehari setelah penobatannya menjadi Raja Mataram, dia membangun keraton baru di tepi Kali Opak. Pembangunan ini dijalankan dengan kerja paksa. Para petani laki-laki dan perempuan, diharuskan meninggalkan sawah dan ladang. Mereka dipaksa bekerja paksa, tanpa upah hingga mati kelaparan. Raja yang lalim ini sangat dibenci oleh rakyatnya, dan selalu curiga dengan saudaranya. Dia memerintahkan untuk membunuh pamannya sendiri, Pangeran Pekik, dan membawa kepalanya ke Istana Mataram, sebagai tanda kemenangan atas rasa takutnya sendiri. Dia juga membunuh adiknya sendiri, Raden Mas Alit. Raden Mas Alit diduga hendak melakukan kudeta terhadap kekuasaan Amangkurat I. Kudeta ini gagal dan Raden Mas Alit tewas terbunuh. Tetapi, Amangkurat I tidak puas. Dia menduga para ulama ada di balik rencana kudeta tersebut. Dan dalam serat Jayabaya, Amangkurat I dilukiskan sebagai Kalpa Seru Semune Kenaka Putung, masa kelaliman yang dimetaforakan dengan kuku yang putus. Masa lalim artinya kekejaman pemerintahan raja, dan kuku yang putus maksudnya banyaknya panglima yang dibunuh. Puncak dari kelaliman Raja Amangkurat I terjadi di alun-alun Pleret, Kesultanan Mataram, pada 1647, 2 tahun setelah ayahnya Sultan Agung wafat. Ia memerintahkan agar membunuh semua ulama yang ada di wilayah kerajaan Mataram. Semua itu berawal dari rasa cemas Amangkurat I, yang kemudian menimbulkan dendam. Ia cemas akan kehilangan kekuasaan yang terus menghantuinya. Dikisahkan, sebelum dia mengambil keputusan untuk menghabisi para ulama, Raja menyepi sendirian di pendopo istana. Pikirannya suntuk karena memikirkan siasat untuk mempertahankan tahta. Sebab 2 hari sebelumnya, adiknya yang bernama Raden Mas Alit, telah melakukan kudeta. Dalam kudeta yang gagal itu, Alit tewas terbunuh pasukannya. Setelah menemukan siasat, Amangkurat I lalu memanggil 4 orang pembesar keraton untuk menghadap dirinya. Kepada keempat pejabat kepercayaannya itu, Raja mengutarakan niatnya. Keempat orang itu adalah Pangeran Arya, Tumenggung Natarnawa, Tumenggung Suranata, dan Ngabehi Wiranata. Kepada mereka, sang raja berharap niat balas dendam tereksekusi dengan baik. Sebagaimana ditulis sejarawan, De Graaf, dalam De Regering van Sunan Mangkurat I, Vorst van Mataram, 1646 hingga 1677. Dikatakan bahwa raja berpesan, agar tak seorang pun dari pemuka-pemuka agama dalam seluruh yurisdiksi Mataram, lolos dari aksi kejam itu. Rencana eksekusi disiapkan sangat matang. Misalnya, nama ulama dan keluarganya yang menjadi target operasi harus dicatat. Demikian juga alamat-alamat mereka.
Bagi Amangkurat I, aksi ini langkah efektif agar para pengkhianat bisa dilibas dalam sekali pukul. Saat hari pelaksanaan eksekusi tiba, anak buah keempat orang kepercayaan raja disebar ke 4 penjuru mata angin. Aba-aba dimulainya aksi pembunuhan, ditandai dengan letusan meriam dari istana. Berkat persiapan matang, eksekusi berjalan lancar. Dalam waktu tidak lebih dari 30 menit, 6.000 ulama tewas ditikam para serdadu yang dipimpin oleh keempat orang kepercayaan raja. Sejarawan Van Guns dalam catatannya menulis, belum setengah jam berlalu, setelah terdengar bunyi tembakan, 5-6.000 jiwa dibasmi dengan cara yang mengerikan. Juga ditulis, bahwa selama aksi pembunuhan berlangsung, raja mengurung diri di istana. Dia bertingkah seolah tidak mengetahui apa yang terjadi di luar istana. Sehari setelah pembantaian berlangsung, raja tampil di muka umum dengan wajah marah dan terkejut. Selama 1 jam di depan para pejabat, tidak satu patah kata pun terucap dari mulutnya. Semua orang yang hadir pun diam, dan suasana kian mencekam. Tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya, apalagi memandang wajah sang raja. Amangkurat I balik menuduh ulama yang bersekongkol membunuh adiknya Pangeran Alit. Ia seolah membenarkan bahwa pembantaian terhadap ulama sebagai balasan setimpal atas kematian adiknya. Kejayaan Mataram selama dipimpin Sultan Agung, semakin pudar saat dipimpin anaknya Amangkurat I. Boleh dikatakan, Amangkurat I naik tahta tanpa memiliki keutamaan sebagai raja. Baru 2 tahun dia memerintah, gejolak di kerajaan mulai muncul. Raja mengatasinya dengan pendekatan kekerasan dan brutal. Keutamaan yang dimiliki mendiang ayahnya Sultan Agung, sedikit pun tidak diwariskan kepada Amangkurat I. Sebagai pemimpin, Amangkurat I tidak memiliki kreativitas. Amangkurat I tidak memperhatikan keseimbangan dalam berpolitik, sesuatu yang amat dibutuhkan dalam pemerintahan Jawa abad ke-17. Dia membangun kekuasaan terpusat dengan tujuan menyenangkan kepentingannya sendiri. Akibat, dia terasing dari semua aparatus pemerintahan, para pangeran, patih, tumenggung, dan pemuka agama. Bagi masyarakat Jawa, perilaku demikian dianggap sangat tidak pantas. Pujangga Yasadipura dalam Serat Rama, 1770 menjelaskan, bahwa seorang raja yang menuruti nafsu amarah yang tak terkendali, hanya karena ingin dipatuhi dan ditakuti, akan dikutuk. Mataram akhirnya memang terkutuk hingga runtuh. Kekuasaannya semakin melemah, seiring menguatnya pengaruh VOC yang menggerus basis ekonominya. Ketika seorang pangeran dari Madura, yaitu Trunajaya, melancarkan serangan ke Keraton Mataram pada awal 1677, Mataram pun berakhir. Amangkurat I dan keluarganya melarikan diri meminta perlindungan VOC.